Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal UP Matematika pada tahun 2020 di bagian yang pertama ini. Berikut ini adalah soal yang akan saya bahas. Ada 5 soal mengenai trigonometri. Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada segitiga ABC dengan sudut A 15 derajat, sudut C 30 derajat, kemudian panjang sisi AB adalah 2. Yang ditanya panjang BC adalah, nah, seperti kita ketahui, untuk sudut A itu adalah 15 derajat. Kemudian sudut C ini 30 derajat. Nah, sedangkan AB atau sama dengan sisi C kecil sama dengan ini adalah 2. Nah, ini juga BC atau A kecil sama dengan, nah ini yang ditanyakan. Nah, sin 15 ini bisa kita cari menggunakan selisih dari sudut istimewa. Dalam hal ini saya menggunakan 45 derajat dan 30 derajat. Nah, ketika kita menggunakan 60 dan 45 itu juga bisa, dan hasilnya pun akan sama. Nah, jadi kita gunakan untuk sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Nah, ini bisa sin 45 derajat dikalikan cos 30 derajat dikurangi cos 45 derajat dikalikan sin 30 derajat. Sin 45 adalah setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, dan sin 30 setengah. Setengah akar 2 dikalikan setengah akar 3, itu hasilnya adalah seperempat akar 6. Setengah akar 2 dikalikan setengah, seperempat akar 2. Nah, ini dapat kita keluarkan untuk nilai seperempatnya menjadi seperempat dikalikan akar 6 min akar 2. Nah, bisa kita substitusikan ke dalam aturan sinus. Nah, ini sudah diketahui untuk sin A atau sin 15 sudah kita ketahui. Begitu juga dengan sin 30. Nah, ini kita substitusikan untuk nilai dari AB-nya ini adalah 2. BC-nya adalah yang ditanya ya. BC atau sama dengan dalam hal ini adalah A kecil. Seperti ini. Jadi kita kalikan silang. Untuk BC dikali setengah, kemudian 2 dikalikan seperempat akar 6 min akar 2. Nah, bisa kita sederhanakan. Untuk yang setengah sama yang setengah ini bisa kita coret. Hasilnya adalah BC-nya itu akar 6 min akar 2. Untuk soal yang kedua, ini mirip dengan soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ada segitiga ABC dengan sudut B adalah 30 derajat. Kemudian sudut C ini adalah 15 derajat. BC atau sisi A kecil ini nilainya adalah 2. Dan yang ditanya adalah sisi AB atau bisa kita notasikan dengan C kecil. Nah, dari soal yang diketahui ini ada 2 buah sudut dan 2 buah sisi yang saling berhadapan. Jadi kita gunakan konsep aturan sinus dalam trigonometri. Nah, sedangkan yang saling berhadapan ini adalah ini sudut A. Sudut A-nya belum diketahui. Kita tentukan dulu nilai sudut A-nya. Di mana jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah 30 derajat ditambah 15 derajat sama dengan 180. Sudut A-nya ditambah 45 derajat sama dengan 180. Sudut A 180 dikurangi 45 hasilnya adalah 135 derajat.
Nah, kita gunakan untuk yang sin 15 ini selisih sinus. Jadi yang saya gunakan ini adalah 60 derajat dikurangi 45. Kalau yang pertama tadi kan 45 dikurangi 30, hasilnya pun sama saja. Jadi kita gunakan konsep sin A cos B dikurangi cos A sin B, seperti ini. Nah, jadi sin 60 dikalikan cos 45 dikurangi cos 60 dikalikan sin 45. Sin 60 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 nilainya adalah setengah, sin 45 setengah akar 2. Setengah akar 3 dikalikan setengah akar 2 itu seperempat akar 6. Setengah dikalikan setengah akar 2, seperempat akar 2. Nah, seperempatnya kita keluarkan. Jadi seperempat dikalikan akar 6 min akar 2. Kita gunakan aturan sinus dalam trigonometri. Jadi A dibagi sin A sama dengan C dibagi sin C. Sisi A-nya itu bisa kita notasikan dengan BC. Kemudian C-nya dengan AB. Sin C-nya ini adalah sin 15. Sin A-nya sin 135 derajat. Nah, sin 135 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Ini positif karena di kuadran kedua. 135 derajat itu di kuadran kedua, jadi nilainya positif. Nah, sin 15 seperempat dikalikan akar 6 min akar 2. Kemudian kita kalikan silang. Jadi seperti ini. 2 dikali seperempat itu kan setengah. Kemudian AB dikalikan setengah akar 2. Jadi AB dikalikan setengah akar 2 atau setengah akar 2 dikali AB. Seperti ini. Setengahnya kita coret ya. Seperti ini. Jadi akar 2. Nah, ini kita pindahkan. Jadinya akar 6 dikurangi akar 2 dibagi akar 2. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita rasionalkan dengan dikali akar 2 per akar 2. Nah, itu cara yang pertama. Atau karena di sini ada akar 2, akar 2-nya bisa kita keluarkan. Jadi seperti ini, akar 2-nya dikeluarkan. Nah, ini kan jadi 1, seperti ini ya. Jadi akar 6 dibagi akar 2 itu adalah akar 3. Nah, ini kan kalau kita perkalian distributif, jadi akar 6 kemudian ini adalah min akar 2, sama dengan yang ini. Akar 2-nya bisa kita sederhanakan, dicoret ini. Hasilnya adalah akar 3 min 1. Ini untuk nilai AB. Untuk soal yang ketiga, pada segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C berturut-turut adalah 5, 7, dan 8. Nah, yang ditanya adalah nilai sin B. Nah, ini adalah soalnya. Nah, untuk dapat menentukan soal ini, kita gambar segitiganya terlebih dahulu. Kita gambar segitiganya. Nah, ini untuk pembahasannya. Misalkan ini adalah A, kemudian ini B, dan ini adalah C. Seperti ini. Kemudian kita tentukan panjang sisi A, B, dan C berturut-turut adalah 5, 7, dan 8. Nah, ini A-nya adalah 5. Nah, panjang sisi A atau sisi BC. Nah, ini yang berhadapan dengan sudut A. Ini nilainya adalah 5. Kemudian yang B, ini nilainya adalah 7 yang berhadapan dengan sudut B. Ini nilainya 7 atau panjang sisi AC. Dan berikutnya adalah panjang sisi AB atau sisi C, nilainya 8. Nah, apabila yang diketahui adalah 3 buah sisi, nah ini kita gunakan aturan kosinus. Nah, ini yang diketahui sama seperti tadi.
A kecil itu bisa kita notasikan dengan BC, B nya dengan AC, dan C kecil dengan AB. Nah, yang ditanya adalah nilai sin B. Kita gunakan aturan kosinus. Nah, jadi karena kita gunakan aturan kosinus, jadi kita gunakan nilai cos B. Cos B itu A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2AC. Nah, ini untuk rumus dari cos B nya. Jadi cara mengetahuinya atau cara mengingatnya yang mudah, ini adalah cos B. Jadi yang kita kurangkan adalah panjang sisi B nya. Untuk A dan C nya kita jumlahkan saja. Kuadrat dari A dan kuadrat dari C ya, ini ya. 5 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dikurangi 7 pangkat 2 dibagi 2 kali 5 kali 8. Nah, ini untuk nilai A dan C nya. 5 pangkat 2 itu adalah 25. Kemudian 8 pangkat 2 64, 7 pangkat 2 49. 25 ditambah 64 dikurangi 49 adalah 40. Ini adalah 80. 2 kali 5 kali 8. Nah, kita sederhanakan, nilai cos B nya adalah setengah. Nah, dalam hal ini dapat kita tentukan yang nilainya setengah itu adalah 60 derajat. Nah, ini di kuadran pertama. Jadi 60 derajat. Kalau negatif itu kan adanya di kuadran kedua. Ini dapat bisa kita langsung tentukan. Karena kan maksimalnya kalau untuk segitiga itu 180 derajat. Jadi ini sudut B-nya adalah 60 derajat. Nah, sin B atau sin 60 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Untuk soal yang keempat, ini mirip dengan soal yang ketiga. Yang diketahui adalah 3 buah sisi dari segitiga, AB-nya 8, BC-nya 5, dan AC-nya adalah 7. Nah, yang ditanya adalah tentukan nilai dari sin A. Nah, ini kita buat segitiganya A, B, dan C. Nah, sisi AB ini bisa kita notasikan dengan C kecil. Nah, yang di depan sudut C ini adalah C kecil atau nilainya 8. Nah, AB atau C kecil ini nilainya 8. Kemudian BC itu atau A kecil nilainya adalah 5. Dan AC atau B kecil ini nilainya adalah 7. Yang ditanya nilai dari sin A. Nah, apabila diketahui 3 buah sisi, ini kita gunakan aturan kosinus. Jadi kita tidak bisa langsung menentukan nilai sin A-nya berapa. Kita cari menggunakan aturan kosinus terlebih dahulu. Nah, dalam aturan kosinus untuk cos A itu rumusnya B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 dibagi 2BC. Jadi untuk memudahkan, cara mengingatnya adalah untuk cos A, sisi A nya, kuadrat sisi A ini dikurangi, sedangkan kuadrat sisi B dan sisi C ini dijumlah. Nah, jadi 7 pangkat 2 ini untuk B nya ditambah 8 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2 dibagi 2 kali 7 kali 8. 49 ditambah 64 dikurangi 25 dibagi 112. 88 dibagi 112. Seperti ini bisa kita sederhanakan. Jadi 11/14. Ini untuk nilai cos A nya. Nah, untuk menentukan nilai sin A bisa kita menggunakan
rumus identitas atau kita gunakan konsep ini segitiga hayal. Jadi sisi sampingnya dan sisi miringnya 11 dan 14. Nah, ini kan cos rumusnya samping bagi miring. Bisa kita tentukan ini ada di kuadran pertama karena nilainya positif. Jadi sisi depannya bisa kita tentukan ini 14 pangkat 2 dikurangi 11 pangkat 2 diakarkan 196 dikurangi 121, hasilnya adalah 75. Jadi akar 75 itu adalah 5 akar 3. Sedangkan untuk rumusin itu sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya adalah 5 akar 3, sedangkan sisi miringnya itu 14. Maka nilai dari sin A adalah 5/14 akar 3. Ini untuk nilai dari sin A. Berikutnya, untuk soal yang kelima, sebuah kapal bergerak sejauh 4 akar 2 km ke arah barat laut. Kemudian bergerak sejauh 10 km ke arah timur dan bergerak 12 km ke arah selatan. Jarak kapal dari titik awal ke titik akhir adalah, nah ini pembahasannya. Untuk arah mata angin seperti kita ketahui adalah seperti ini ya. Jadi kita tentukan, kita gambar untuk awalnya dulu, titik awalnya. Nah, ini kapal bergerak sejauh 4 akar 2 km ke arah barat laut. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nilainya 4 akar 2. 4 akar 2 km. Misalkan ini titik A, kemudian ini titik B, kita misalkan. Nah, berikutnya adalah sejauh 10 km ke arah timur, jadi ke arah sini. Ini untuk nilai C-nya, itu BC-nya adalah 10 km. Nah, sedangkan berikutnya adalah 12 km ke arah selatan. Misalkan ini titiknya adalah D, ini sejauh 12 km. Yang ditanya adalah jarak titik awal ke akhir. Titik awalnya adalah A, titik akhirnya itu adalah yang D. Jadi yang ditanya adalah AD. Nah, ini kita bisa tentukan dengan garis bantu. Nah, misalkan seperti ini. Ini dari titik A ke E, ini kita tarik garis tegak lurus dengan BC untuk AE dengan BC. Kemudian ini adalah AF dengan CD, kita tarik garis tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Untuk yang titik C-nya ini membentuk tegak lurus ya. BC dan CD-nya ini tegak lurus. Kemudian BE dan AE-nya ini juga tegak lurus. AF dan DF ini juga tegak lurus. Nah, ini 45 derajat karena kan untuk yang ke barat laut, nah ini membentuk sudut 45 derajat seperti ini. Jadi bisa kita tentukan. Nah, ini sudutnya 45 derajat ini. Untuk nilai AE-nya ini kita gunakan konsep sinus. Jadi sisi depan dibagi sisi miring. Ini untuk nilai AE-nya. Sisi depannya ini yang kita cari. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 dikalikan 4 akar 2. 4 dikali setengah itu adalah 2. Akar 2 kali akar 2 kan 2. 2 dikali 2 nilainya adalah 4. Jadi AE-nya ini adalah 4 km. Selanjutnya adalah kita tentukan nilai BE. Nah, ini sama juga. BE-nya kita gunakan konsep kosinus. Jadi cos 45 BE dibagi 4 akar 2. Jadi sisi samping
dibagi sisi miringnya. Nah, BE-nya adalah 4 akar 2 dikalikan cos 45. Cos 45 setengah akar 2. 4 kali setengah nilainya 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Dikalikan 2 hasilnya adalah 4. Jadi BE-nya sama 4 km juga. Ini untuk BE-nya. Nah, sedangkan untuk CF sama dengan itu dengan AE, nilainya 4 km juga, karena ini sejajar ya. Sedangkan CE 10 dikurangi 4, itu nilainya adalah 6 km. Untuk AF itu dengan CE sama, jadi nilainya 6 km. Nah, ini kita misalkan dengan titik G, sehingga sudut BGC, sudut untuk B, kemudian G dan C. Nah, ini kita dapat tentukan ini dari 180 derajat dikurangi 90, ini siku-siku dikurangi 45, sehingga sudut BGC itu hasilnya adalah 45 derajat. Nah, ini untuk sudut BGC ini 45 derajat. Nah, untuk sudut AGD, nah AGD ini 180 derajat dikurangi 45, karena ini kan sudut berpelurus. Jadi sudut AGD nilainya adalah 135 derajat. Nah, ini 135 derajat. Nah, kita bisa menentukan sisi AG dan sisi DG. Nah, caranya adalah kita gunakan konsep trigonometri. Dalam hal ini sin 45. Ini kita gunakan yang sisi depan dibagi sisi miring. Ini untuk AG-nya. Jadi 6 dibagi AG sin 45 itu kan nilainya adalah setengah akar 2. Jadi 6 dibagi setengah akar 2 untuk nilai AG-nya. Nah, hasilnya adalah 6 akar 2 km. Ini kita rasionalkan jadi kali akar 2 per akar 2. Jadi hasilnya adalah 6 akar 2 km. Nah, untuk nilai FG ini bisa kita tentukan menggunakan konsep trigonometri. Dalam hal ini adalah tangen. Tangen yang lebih mudah. Jadi 6 dibagi FG. Nah, untuk nilai tangen 45 itu adalah 1. Jadi FG-nya adalah 6 km. Ini untuk nilai FG-nya 6 km. Adapun untuk nilai DG bisa kita kurangkan dari CD dikurangi CF dikurangi FG. CD-nya adalah 12 dikurangi 4 dikurangi 6. Hasilnya adalah 2 km. Ini untuk DG-nya. Nah, 2 km. Nah, kita dapat menentukan nilai AD. Titik awal ke titik akhirnya. Nah, AD kuadrat ini kita gunakan aturan kosinus. AD kuadrat adalah 6 akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 2 dikurangi 2 dikalikan 6 akar 2 dikali 2 dikali cos 135 derajat. Ya, 6 pangkat 2 36 akar 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 2. 36 dikali 2 72. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 2 dikali 6 dikali 2 24. Nah, ini dikalikan 6 akar 2 jadi 24 akar 2. Cos 135 ada di kuadran kedua, nilainya negatif. Jadi negatif setengah akar 2. Kita sederhanakan 24 dikalikan setengah hasilnya adalah 12. Akar 2 kali akar 2
itu nilainya adalah 2. 2 dikalikan 12 hasilnya adalah 24. Negatif kali negatif ini positif. 72 ditambah 4 ditambah 24 hasilnya adalah 100. Jadi untuk nilai AD dapat kita tentukan akar dari 100. Karena ini merupakan panjang ataupun jarak, jadi nilainya pasti positif. Yang kita gunakan adalah yang positif ini ya. Jadi untuk nilai AD 10 km. Jadi jarak titik awal ke titik akhir ini adalah 10 km. Sekian untuk pembahasan soal UP Matematika tahun 2020 di bagian yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.